Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar CRUD dengan PHP, MySQL dan Bootstrap 5 ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan simpan data ya. Dan pada video kali ini kita akan coba untuk edit dan hapus data ya. Kita akan buat begini ya. Nah, ini kan contoh kita nih. Kemudian ketika kita klik edit ya, maka dia akan menampilkan datanya, misalnya INV 2022 004, nama barangnya monitor, kemudian asal barangnya hibah, jumlah unit dan tanggal diterimanya nampil ya sesuai dengan data yang kita klik. Misalnya ini kita klik ROG, maka ROG yang nampil. Kalau ini meja kantor yang kita klik, maka meja kantor yang nampil seperti itu ya. Nah, gimana cara buatnya? Nah, ini kan ketika kita klik kan belum ada apa-apa nih eksekusinya nih. Nah, jadi ini kita perlu siapkan dulu ya. Silakan teman-teman buka kembali project kita ya. Silakan teman-teman buka kembali ke project kita, lalu arahkan ke data ya atau ke tabel. Arahkan ke data barang ini ya. Di sini kita kan sudah buat ya. Kita sudah buat tabel edit dan hapus ya. Nah, cuma linknya belum ada kita isikan apa-apa. Nah, sekarang kita coba siapkan dulu isinya ya. Silakan teman-teman arahkan ke sini dulu. Kalau sudah, ya pertama kita buat edit dulu ya. Ini kita enter seperti ini. Lalu di sini kita isinya apa? Kita isinya seperti ini. Ini kita isi index ya. Index.php ya. Kenapa index.php? Karena sekarang kita fokusnya di index.php ya, dan ini CRUD satu halaman. Kemudian kita tambahkan tanda tanya, lalu di situ hal ya. Ini seperti perihal ya. Perihalnya dia mau ngapain? Edit atau hapus. Nah, karena ini edit, maka hal sama dengan edit ya. Kemudian dan ya. Lalu yang mana yang mau diedit? Kan banyak datanya nih, data 1, 2, 3 itu banyak. Yang mana yang mau diedit? Kita mau edit. Nah, di sini kita tambahkan dan ID ya, berdasarkan ID sama dengan, kemudian di sini kita tambahkan tag PHP. Hati-hati ya. Nah, ini kita tambahkan tag PHP, kemudian sama dengan yang mana yang mau ditampilkan. Yang kita ambil adalah dari string data, kemudian apa yang kita mau ambil? Yang kita mau ambil adalah ID barang ya. Nah, maka di sini kita sebutkan ID_barang. Nah, ID barang ini dari mana? ID barang ini dari text field kita ya, di sini ya. Field tabel kita ya, ID barang, maka di sini kita siapkan juga ID barang gitu ya. Berarti ID ini akan menyimpan atau menampung ID barang seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita coba save dulu ya. Kita coba refresh di sini. Kita refresh, perhatikan ketika saya arahkan kursor saya ke salah satu data ini, coba teman-teman lihat di pojok kiri bawah ya. Di situ ada localhost, kemudian CRUD 2022, index.php, kemudian hal sama dengan edit dan ID sama dengan 4 karena ID-nya 4. Kalau saya arahkan bawah, di sini ID-nya 3, 2 dan 1 ya. Nah, ini menyesuaikan dengan ID yang ada di sini ya, di tabel kita atau database kita. Nah, kemudian ini kita langsung copy aja ya. Ini kita boleh copy indeks, mulai dari indeks sampai dengan penutup tag PHP ini, kemudian kita pastekan di tombol hapus. Nah, karena ini hapus, halnya kita ganti dari edit menjadi hapus seperti itu ya. Nah, jadi ini ada dua perihal nih. Kita mau ngapain? Kita mau edit atau hapus ya. Silakan pilih salah satunya. Berdasarkan apa? Sama ya. Dipilihnya berdasarkan ID ya. Oke, kalau sudah ini saya kembalikan atau begini juga boleh lah ya. Silakan di save. Kita akan siapkan untuk menampilkan datanya ke sini ya. Jadi ketika saya klik edit, nah di sini kan tidak muncul nih, belum muncul. Meskipun saya sudah berikan halamannya ya, ini ya. Nah, jadi ketika diklik dia mengarahkan ke indeks, kemudian perihalnya edit, kemudian ID-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini yang kita mau olah ya.
Oke, arahkan ke atas. Silakan arahkan ke sini ya, di bawah sini aja. Nah, ini kan pengujian untuk tombol simpan ya. Nah, kita arahkan ke bawah sini. Kita buat dia begini. Nah, di sini kita kasih keterangan misalnya pengujian jika tombol edit atau hapus diklik gitu ya. Nah, jadi caranya gimana? Kita gunakan gini, if is set ya, jika di set halamannya string get. Nah, hati-hati ya. Di sini kita gunakan string get hal, maka nah, hati-hati. Nah, ini kenapa dia string get? Karena kita ngambilnya di sini di URL. Hati-hati ya. Kalau kita ngambilnya dari text field berarti dia string post. Kalau kita ngambilnya dari URL berarti dia string get ya. Nah, jadi hati-hati. Yang mana kita mau ambil? Yang ini get nih. Yang hal ini ya. Nah, ini yang kita mau ambil, hal sama dengan apa? Sama dengan edit atau hapus gitu ya. Nah, jadi jika string get hal ini ada berarti dia diklik antara tombol edit ataupun tombol hapus seperti itu ya. Kemudian di bawahnya kita uji lagi. Jika atau sini pengujian jika edit data. Nah, misalnya ini kan sudah ditahu nih, oh dia klik antara edit sama hapus. Nah, kemudian kita uji lagi, jika dia yang diklik adalah tombol edit, maka dia ngapain? Nah, gitu ya. Jadi di sini if kemudian string get hal sama dengan edit. Nah, hati-hati ya penulisannya ya, hati-hati di sini penulisannya. Ini edit huruf kecil semua. Karena di sini juga huruf kecil. Kalau di sini huruf besar edit begini, maka di sini juga harus huruf besar ya, karena sifatnya sensitif ya. Nah, ini huruf kecil, maka di sini kita juga buat huruf kecil ya di sini ya. Nah, gitu. Karena kalau misalnya beda dia nggak bakalan ketemu yang mana yang dia pilih antara edit sama hapus gitu ya. Hati-hati penulisannya seperti itu. Nah, kalau misalnya dia edit data, maka di sini kita buatkan tampilkan data yang akan diedit. Nah, ini kan sudah ketahuan nih, oh dia mau ngedit nih gitu. Yang mana yang mau dia editnya gitu ya. Karena datanya ini banyak gitu ya. Nah, maka di sini kita tampilkan data yang mau diedit gitu ya. Nah, sebelumnya di atas ini di sini kita buatkanlah dulu ya. Di sini kita deklarasi variabel untuk menampung data yang akan diedit gitu ya. Nah, nanti di sini kita buatkan begini. Misalnya string v kode. Ya, kode nggak usah lah ya. Atau ya kita buatlah dulu v kode sama dengan kosong ya, jadi kita setnya kosong dulu ya. Kemudian v nama sama dengan petik 2 artinya kita set variabel ini kosong semua. Kemudian v jumlah sama dengan kosong, kemudian v satuan sama dengan kosong, lalu v tanggal diterima ya. Oke, sama dengan kosong juga ya. Nah, kenapa saya beri v? Karena itu mewakili variabel ya. Jadi variabel kode, variabel nama, biar kita tidak bingung ya. Karena di sini yang pertama di field kita, field tabel kita kode, nama, asal. Kemudian di text field kita ada t kode, t nama, t asal. Nah, di sini v kode, v nama, v jumlah ya. Nah, di sini oh ya, di sini ada lupa satu v asal ya. V asal sama dengan kosong seperti itu. Oke, kalau sudah sampai di sini, selanjutnya adalah kita akan isi nanti nilai ini ya. Variabel ini akan kita isi nilainya. Caranya gimana? Kita buat dulu begini. Ini kita lanjutkan di sini ya. Tampilkan data yang akan diedit. Di sini kita buat gini. String tampil sama dengan MySQL query, kemudian string koneksi, lalu
query-nya apa? Query-nya adalah select bintang from T barang, nama tabel kita ada T barang, where berdasarkan apa mau ditampilkan datanya nih. Kita kan request nih, tolong tampilkan data barang berdasarkan apa gitu ya. Where berdasarkan ID underscore barang sama dengan petik satu ya, hati-hati petik satu kemudian string get. Nah, dari mana? Dari ID. Nah, ID ini dari mana? ID ini adalah di sini ya. Nah, kita sudah ditahu nih, oh dia mau ngedit. Yang mana yang dia mau ngedit? Oh, berdasarkan ID, ID-nya adalah 4 gitu ya. Ini yang kita tangkap nanti ya. Kita tangkap, masukkan ke dalam sini. Oh, tampilkan data barang berdasarkan ID barangnya adalah 4 misalnya gitu ya. Nah, sampai di sini kita tampung lagi. Tampung ke dalam variabel data menjadi mysql, kemudian fetch array sama kayak tadi di bawah ya. Lalu di sini string tampil. Oke ya. Lalu kita uji jika datanya ditemukan, if string data, jika datanya ada, maka dia ngapain? Maka di sini kita kasih keterangan jika data ditemukan maka data ditampung ke dalam variabel. Nah, di sini yang kita mulai nampung variabel ini ya. Kita akan isi variabelnya dari kosong menjadi nilai ya datanya. Yang pertama adalah v kode sama dengan string data, lalu di sini kode. Nah, ini sama seperti yang di bawah ya. Data ini dari mana? Data ini dari sini. Kemudian kode ini dari mana? Kode ini dari tabel, kode nama asal gitu ya. Nah, jadi kemudian ini boleh di copy paste lah ya. Nah, kemudian kode ganti menjadi nama, lalu asal ya. Nah, ini saya blok kodenya ya. Ini saya blok kodenya, kemudian saya Ctrl D. Nah, itu kan terblok dua-duanya tuh, tinggal saya ganti misalnya asal. Lalu selanjutnya adalah di sini jumlah. Kemudian selanjutnya satuan. Lalu yang terakhir adalah tanggal underscore diterima. Oke, kalau sudah silakan di save. Nah, kemudian kalau misalnya datanya ya kita coba begitulah dulu ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, ini kan datanya sudah kita uji nih. Dia mau edit, kemudian yang mau diedit adalah berdasarkan ID 3. Tapi kenapa belum nampil di sini? Nah, karena ini kita masih menampungnya ke dalam variabel, belum kita cetak ke dalam text field kita. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan cetak variabel ini ke dalam text field kita. Silakan arahkan ke sini ya. Nah, di sini kan ada name nih, T kode. Silakan siapkan space sampingnya. Lalu kita buat begini. Value, kita tambahkan value-nya, kemudian tambahkan tag PHP sama dengan string. Nah, kita panggil variabel yang sudah kita isi tadi. Yang pertama v kode. Kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba refresh ya. Nah, di sini sudah nampil ya. Ini kan 003 nih. Kalau saya 004, nah di sini 004. Kalau 001, nah dia menyesuaikannya sesuai dengan ID-nya ya. Oke, kalau sudah ini baru kita copy paste aja lah nih ya. Ini value sampai dengan petik 2 ini di copy. Kemudian ini kita pastekan di sini. Lalu kita ganti menjadi v nama ya. Nah, hati-hati ya, v nama itu dari yang atas yang sudah kita deklarasikan ya. Kemudian, nah untuk asal nih kan combo ya. Nah, kita tambah begini aja lah ya. Di option pilih ini kita tambahkan value, kita tambahkan tag PHP sama dengan kita panggil v asal ya. Nah, jadi v asal seperti itu. Kemudian pilih ini kita ganti, kita hapus saja, kita ganti menjadi tag PHP sama dengan v asal. Nah, jadi kalau misalnya v asalnya ada isinya, dia akan mencetak di sini. Kalau tidak ada, maka dia akan kosongkan seperti itu ya. Oke, kalau sudah jumlah ya, jumlah ini
Sama ini kita boleh copy dari nama barang ini, kemudian pastekan di sini, kita ganti v jumlah. Oke, kalau sudah save, kemudian ini boleh kita copy dari sini lah ya. Kita copy dari asal ini, copy, kemudian pastekan di satuan ini. Yang pilih ini kita ganti menjadi seperti ini. Lalu variabelnya jangan lupa ganti menjadi v satuan. Menjadi sini ya, satuan dari v asal menjadi v satuan. Oke, kalau sudah save, yang terakhir adalah untuk tanggal diterima. Ini kita boleh copy dari jumlah ya, dari jumlah ini value-nya kita copy, pastekan di sini, samping name, ganti value-nya menjadi v tanggal diterima. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, sampai di sini sudah berhasil ya nampil ya. Semua datanya sudah berhasil muncul ya. Ketika saya pilih yang 003 ini, saya edit, muncul laptop rock sumbangan sampai dengan tanggalnya nampil. Kita pilih 001, nampil ya. Nah, jadi sampai sini cukup mudah ya untuk menampilkan data yang akan diedit ya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita buat ketika tombol ini disimpan ya, maka dia bukan simpan baru, tapi dia akan mengedit datanya ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk edit data berarti nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya ya. Kita cukup sudah sampai di sini ya. Kita sudah berhasil menampilkan data yang akan diedit. Nanti selanjutnya kita akan coba edit data ya. Oke, jadi silakan dipastikan dulu datanya tampil. Kalau misalnya belum, silakan disimak baik-baik video ini. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.